Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semua dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menukilkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, di masa Bani Israel ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Lalu muncul penyesalan dalam dirinya dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia menjumpai seorang yang abid, ahli ibadah dari kalangan Bani Israel tersebut. Dia menceritakan apa yang telah dilakukannya, lalu dia utarakan niatnya ingin bertaubat kepada Allah. Jika aku bertaubat, maka apakah aku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka abid ini pun mengatakan, dosamu terlalu besar, maka Allah tidak akan mengampuni dosamu. Kecewa dengan jawaban abid ini. Lalu kemudian abid ini menjadi orang yang ke-100 daripada korban yang dibunuhnya. Setelah laki-laki ini membunuh orang yang ke-100, maka semakin besar penyesalan dalam dirinya, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dilakukannya. Lalu dia menjumpai seorang yang alim, ahli ilmu pengetahuan. Maka dia mengatakan kepada alim ini bahwa dia telah membunuh 100 orang. Jika seandainya dia bertaubat kepada Allah, apakah taubatnya akan diterima? Maka alim ini pun menjawab pertanyaannya bahwa tidak ada yang menghalangimu untuk bertaubat kepada Allah. Bertaubatlah. Maka alim ini pun menunjukkan ke suatu tempat kepadanya untuk dilakukan pertaubatan itu. Setelah mendapatkan penjelasan dari alim ini, maka laki-laki ini pun melakukan perjalanan yang dimaksud. Di tengah perjalanan, Allah Maha Kuasa, maka laki-laki ini meninggal dunia. Setelah itu turunlah 2 malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Kemudian mereka berdua berdebat, siapa yang lebih pantas dan layak untuk membawa ruh laki-laki ini. Malaikat azab mengatakan bahwa dialah yang paling pantas karena seumur hidup laki-laki ini telah melakukan perbuatan dosa. Malaikat rahmat mengatakan, tidak, aku yang lebih berhak karena meskipun dia telah melakukan perbuatan dosa seumur hidupnya, maka ketika di akhir hayatnya dia ingin bertaubat kepada Allah. Lalu Allah memerintahkan kedua malaikat ini untuk mengukur jarak. Nah, setelah diukur jarak, maka didapatkanlah tubuh laki-laki ini meninggal sejengkal lebih dekat dari tempat yang akan dia tuju untuk bertaubat kepada Allah. Maka malaikat rahmat pun membawa ruh orang tersebut. Saudara-saudaraku, soimin dan soimat yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sedang menjalani bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Allah membuka peluang bagi kita untuk minta ampun kepada Allah atas apa yang telah kita lakukan di masa kehidupan kita dulu. Baik dosa itu kita sengaja ataupun tanpa kita sadari, baik dosa itu besar ataupun kecil, maka sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan, maka jauh lebih besar dan banyak lagi
ampunan yang Allah akan berikan kepada kita. Setiap amalan yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini adalah amalan-amalan untuk pelebur dosa. Puasa yang kita laksanakan di siang hari adalah amalan untuk meleburkan dosa kita. Salat malam yang kita kerjakan setiap malam di bulan Ramadan ini, maka itu adalah amalan penghapus dosa, sedekah dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita manfaatkan momentum tahun ini yang Allah masih berikan kepada kita untuk banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, "Rahuma anfu man adrakahu Ramadan falam yughfar lahu." Maka hinalah orang-orang yang didatangi oleh bulan Ramadan tetapi dosanya tak terampuni. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.